Bayangkan sebuah dunia di mana kendaraan Anda tanpa bantuan supir dapat mendatangi Anda dan menjemput Anda secara langsung. Di mana teknologi yang portable seperti jam tangan atau kacamata dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat-perangkat di rumah dan juga mengedit foto sesuai keinginan Anda. 10 tahun yang lalu, hal ini mungkin terdengar mustahil. Tetapi sekarang, tahun 2024, hal-hal tersebut dapat dicapai dalam jangka waktu 1-2 tahun, bahkan ada yang sudah dapat Anda gunakan sekarang. Dan pada presentasi kali ini, saya Raihan Nugraha Putra 1822149 akan membicarakan 10 teknologi tersebut yang akan memiliki peran yang besar dalam peradaban manusia dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang. Pertama, saya ingin membicarakan teknologi yang saat ini sedang menjadi topik hangat di masyarakat karena berbagai keuntungan dan juga kontroversinya. Saya membicarakan tentang teknologi Artificial Intelligence atau AI. Pada tahun 2013 yang lalu, terdapat sebuah film berjudul Her yang menceritakan tentang seorang pegawai biasa yang dengan bantuan sebuah operating system baru yang bernama OS1 membentuk sebuah hubungan romantis dengan komputernya. Dan hal itu dapat dia lakukan dengan teknologi AI. Teknologi AI juga telah memiliki andil yang besar dalam dunia pop culture. Salah satunya pada series Westworld, di mana robot-robot yang bergerak di taman digerakkan oleh teknologi AI untuk bertindak layaknya manusia, dan juga teknik-teknik lainnya seperti robotika. More on that later. Teknologi AI pada tahun 2024 ini memanfaatkan banyak teknologi-teknologi machine learning seperti large language model dan juga natural language processing. Kedua teknologi ini merupakan kunci rahasia bagaimana OpenAI, sebuah perusahaan yang bergerak dalam dunia AI dan juga salah satu yang terbesar di dunia saat ini, dapat mengembangkan GPT-4 Omni yang berdasarkan presentasi yang mereka luncurkan beberapa bulan yang lalu mulai terdengar seperti film Her yang dimainkan oleh Scarlett Johansson dan Joaquin Phoenix pada tahun 2013 silam. Integrasi AI juga sudah dapat Anda rasakan pada perangkat-perangkat Anda sehari-hari seperti handphone dan juga laptop, di mana sudah banyak software yang memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan flow pekerjaan mereka, dan bahkan ada yang dimasukkan langsung ke dalam operating system ya. Microsoft dan Apple merupakan salah satu contohnya, di mana mereka dapat merekam, memberikan konteks terhadap aktivitas yang Anda lakukan pada perangkat mereka, dan mereka dapat menjalankan perintah-perintah yang Anda inginkan hanya dengan menyebut hal-hal yang terdengar seperti ucapan manusia normal. Misalnya, Anda ingin membuka foto yang dikirimkan oleh ibu Anda dan mengedit foto tersebut agar semua orang dapat menggunakan topi ulang tahun misalnya. Beberapa tahun yang lalu mungkin Anda harus melakukan hal tersebut secara manual. Anda harus mendownload foto tersebut, sebelumnya Anda harus mencari chat ibu Anda dan berharap chat tersebut belum dihapus karena mungkin handphone Anda sudah penuh. Dan kemudian Anda harus membuka program software foto editor yang kemudian Anda baru sadar bahwa Anda harus membayar sebuah biaya langganan untuk menggunakan software. Sekarang Anda hanya dengan mudah menyebutkan kepada handphone Anda, "Hey Siri, tolong buka foto yang dikirim oleh ibu saya dan edit foto tersebut agar semua orang menggunakan topi ulang tahun. Lalu kirimkan kepada adik saya dengan tulisan selamat ulang tahun." Saya mohon maaf apabila apa yang saya ucapkan mengaktifkan handphone Anda yang ada di rumah.
Tetapi ini merupakan salah satu implementasi nyata yang mungkin akan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada juga lebih banyak lagi integrasi artificial intelligence dalam industri-industri, misalnya dalam perbankan, edukasi, industri, manufacturing, dan lain sebagainya. Untuk mengakomodir teknologi yang semakin berkembang pesat ini, tentunya kita membutuhkan teknologi komputasi yang begitu besar. Nvidia, salah satu perusahaan yang bergerak dalam pengembangan graphical processing unit atau GPU, baru-baru saja ini disebut-sebut sebagai perusahaan nomor 1 paling berharga di dunia. Hal ini karena teknologi GPU mereka dapat digunakan untuk mengembangkan teknologi AI, dan saat ini sedang baik digunakan oleh perusahaan-perusahaan baik itu startup maupun tentu perusahaan besar. Tetapi 5 tahun yang akan datang mungkin teknologi tersebut belum tentu cukup. Kita memerlukan teknologi yang baru yang melebihi kemampuan komputasi saat ini. Salah satunya adalah teknik komputasi kuantum, di mana komputer bergerak tidak hanya dengan mengoperasikan biner 1 dan 0, tetapi menggunakan quantum state dan juga teknik komputasi yang lebih kompleks. Sayangnya saya tidak memiliki background fisika yang cukup untuk mengetahui hal tersebut. Tapi berdasarkan kemampuan komputasi mereka untuk menyelesaikan perhitungan matematika yang kompleks, saya percaya bahwa teknologi quantum computing memiliki andil yang besar dalam kehidupan manusia nantinya. Tetapi di balik keuntungan tersebut ada juga tantangan yang diberikan oleh quantum computing. Salah satunya adalah dalam teknik kriptografi yang saat ini kita gunakan. Saat ini kita memiliki sebuah metode kriptografi yang disebut sebagai asymmetric kriptografi, di mana pengirim dan penerima pesan memegang kunci yang berbeda, tetapi keduanya dapat bergerak secara sinergis untuk mengirimkan pesan dengan aman. Karena teknologi quantum computing yang semakin advance, teknologi tersebut diprediksi oleh analis akan berhasil dibobol dalam durasi 1-2 tahun yang akan datang. Dan oleh karena itu, kita terutama yang bergerak dalam bidang cybersecurity perlu mengembangkan teknologi-teknologi kriptografi baru untuk menghadapi QPC atau PQC atau Post Quantum Cryptography. Tetapi di dunia ini kita tidak selalu membutuhkan teknologi quantum computing yang begitu canggih dan juga mahal. Terkadang kita membutuhkan teknologi komputasi yang simple, yang dapat ditaruh di mana-mana. Misalnya dalam pendingin ruangan dalam ruangan saya saat ini, atau mungkin printer yang ada di meja saya, dan juga kulkas yang berada di dapur. Teknologi-teknologi konvensional dan juga yang sering orang bilang tidak tersambung dengan internet, dan sekarang dapat disambungkan dengan internet dengan teknologi ini disebut sebagai Internet of Things atau IoT. Dengan IoT, perangkat-perangkat yang sebelumnya tidak dapat kita kendalikan secara remote atau secara remote dapat dikendalikan dari perangkat telepon kita, perangkat smartphone kita masing-masing. Kita juga dapat mendapatkan insight tambahan dari perangkat-perangkat tersebut. Misalnya vacuum cleaner yang sedang bergerak di depan saya dapat memberitahu bahwa kamar ini memiliki penumpukan debu yang tidak seperti biasanya. Dan tirai yang ada di samping saya mungkin dapat memberitahu bahwa ia akan membuka tirai yang menuju ruangan saya pada pukul 6 pagi. Atau saya dapat menyeting sesuka saya, misalnya untuk menutupnya saat matahari terbenam. Atau misalnya di kulkas, di mana saya dapat menanyakan apa saja makanan yang sudah habis dan memasukkannya ke dalam list belanjaan yang ada di handphone saya. Sepertinya saya membutuhkan keju dan telur yang harus saya beli setelah acara presentasi ini. Dan tentunya untuk menghubungkan semua perangkat-perangkat tersebut, kita membutuhkan teknologi protokol komunikasi yang cepat.
Teknologi 4G mungkin cukup untuk kehidupan kita sehari-hari saat ini. Namun fast forward 5-10 tahun yang akan datang, teknologi tersebut mungkin tidak akan cukup lagi. Layaknya bagaimana teknologi 3G sekarang sudah tidak cukup untuk dunia kita yang sudah menggunakan teknologi 4G. Dan saat ini sudah mulai diimplementasikan terutama di kota-kota besar teknologi 5G yang memiliki kemampuan hingga 1 gigabit per second, jauh melebihi teknologi 4G yang ada saat ini. Teknologi 5G ini dapat menghubungkan semua perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet dan dapat mengirimkan informasi dengan lebih cepat dan juga lebih mudah dan reliable. Selain itu, seringkali dalam dunia gaming dan entertainment terdapat dua singkatan yang sering Anda dengar, yaitu Augmented Reality atau AR dan juga Virtual Reality atau VR. Augmented Reality adalah teknologi di mana realita yang Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri diaugmentasi dengan citra-citra elektronik, misalnya seperti gambar sebuah gedung, dan dapat memberikan perspektif tambahan atau memberikan benda-benda digital baru yang dapat Anda explore di dunia nyata. Sementara virtual reality adalah teknologi di mana Anda dapat menciptakan sebuah realita baru, sebuah dunia baru di depan mata kepala Anda sendiri menggunakan sebuah kacamata atau VR glasses. Dan saat ini sedang berkembang lagi teknologi virtual reality baru yang disebut sebagai mixed reality atau MR. MR merupakan gabungan antara artificial dengan virtual reality. Salah satu contoh perangkat mixed reality yang sedang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Apple Vision Pro dan juga Meta Quest 3. Mixed reality dapat berfungsi dengan menambahkan objek-objek digital terhadap dunia nyata dengan menggunakan kacamata VR. Contohnya, pada dinding yang berada di sebelah kanan saya dapat menambahkan sebuah layar digital atau layar virtual yang dapat menampilkan YouTube, dan kemudian saya dapat menaruh foto keluarga saya secara virtual di atasnya. Atau dengan melihat layar laptop saya saja, saya dapat memperbesar layar laptop saya dari yang awalnya hanya berukuran sebesar 13 inci menjadi layar yang berukuran 100 inci dan mengelilingi diri saya, dan saya dapat melihat layar tersebut dari kiri hingga kanan. Teknologi-teknologi ini sedang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan digadang-gadang dapat menjadi the next big thing atau hal yang akan selalu digunakan oleh manusia setiap hari. Mereka percaya bahwa mixed reality ini nantinya tidak dapat Anda tinggalkan seperti layaknya smartphone yang saat ini Anda gunakan. Selain teknologi mixed reality tersebut, terdapat juga teknologi yang sering disebutkan bersamaan dengan virtual reality. Anda mungkin pada saat masa pandemi sering mendengarnya dengan sebutan metaverse atau dunia virtual. Dan metaverse ini selalu diikuti dengan sebutan-sebutan seperti blockchain dan juga cryptocurrency. Blockchain berfungsi untuk mendistribusikan kemampuan finansial yang ada di dunia ini. Bank yang saat ini sering Anda gunakan mengumpulkan data-data Anda dan menyimpannya dalam satu server sentral yang dikelola oleh bank tersebut. Karena kemampuan ini, bank dapat memiliki kemampuan untuk memonopoli dan juga menaikkan harga. Dan tentunya itu bersifat negatif kepada konsumer. Dengan menggunakan teknologi blockchain, kita akan memindahkan server yang awalnya hanya tersimpan di satu tempat saja menuju semua perangkat yang memanfaatkan teknologi tersebut. Sehingga muncul istilah baru yang disebut juga dengan decentralized finance, di mana teknik keuangan ini tidak dimonopoli oleh satu orang saja dan dapat bersifat lebih aman dan juga transparan. Teknologi blockchain ini tentunya tidak dapat menggunakan
mata uang tradisional yang ada saat ini. Kita membutuhkan mata uang baru yang disebut juga sebagai cryptocurrency. Salah satunya adalah Bitcoin, Ethereum, Solana, dan lain sebagainya. Beriringan dengan pengembangan teknologi blockchain dan juga cryptocurrency, banyak teknologi baru yang terus berkembang seperti AI yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan juga bangkitnya teknologi electronic vehicle atau EV. Seiring dengan perkembangan teknologi EV ini, berkembang juga teknologi kendaraan otonom atau self-driving vehicle. Tentunya pada saat ini Anda telah mendengar perusahaan bernama Tesla yang dimiliki oleh Elon Musk, yang mereka klaim bahwa mereka sudah dapat menghasilkan teknologi full self-driving atau berkendara sendiri tanpa ada input dari manusia. Namun tentunya teknologi ini bukan merupakan teknologi yang sempurna. Sebagai contoh, apabila Anda membawa Tesla ke Indonesia, tentunya kendaraan tersebut tidak akan bertahan selama 5 menit di kemacetan dan juga dengan banyaknya motor yang ada di Jakarta, terutama banyaknya emak-emak yang menyeberang di tengah jalan. Untuk saat ini, kita sudah mengenal yang disebut sebagai partial self-driving, di mana kendaraan menggunakan sensor dan juga artificial intelligence untuk membantu Anda dalam berkendara. Tapi Anda perlu berperan secara aktif untuk mengendalikan kendaraan juga. Contohnya adalah electronic active brake system, di mana kendaraan dapat menggunakan sonar untuk mengestimasi jarak dengan objek depannya dan kemudian merem apabila kendaraan tahu bahwa ia akan menabrak sesuatu. Atau juga lane keep assist, di mana kendaraan dapat berada tetap di jalur yang sudah ia tentukan dan mencegah kendaraan untuk oleng ke kanan atau kiri, mungkin karena kelalaian supir. Perkembangan lebih lanjut dari teknologi ini adalah full self-driving, di mana seperti yang Tesla sudah klaim, berkendara tanpa ada input dari manusia. Selain perkembangan dalam hal-hal mechanical seperti mobil, smartphone, komputasi, teknologi dalam hal biologis pun juga memiliki perkembangan. Contohnya adalah perkembangan bioteknologi dan juga gene editing menggunakan sebuah teknologi yang disebut sebagai CRISPR. Teknologi CRISPR berfungsi untuk mengedit gen-gen DNA Anda yang berbentuk seperti pita dan mengubah beberapa nilainya agar menghasilkan gen baru. Misalnya, saat ini tinggi saya 165 cm dan saya sering kurang percaya diri dengan hal tersebut. Dengan teknologi CRISPR, saya dapat mengubah gen yang menyebabkan tinggi saya seperti ini, dan mungkin untuk generasi berikutnya mereka dapat memiliki tinggi yang tentunya lebih dari saya. Teknologi CRISPR juga dapat digunakan untuk memodifikasi gen yang menyebabkan penyakit-penyakit genetik seperti Alzheimer, diabetes, atau penyakit jantung, sehingga hal-hal tersebut dapat menjadi sebuah sejarah yang dapat dilupakan oleh manusia. Tentunya untuk menghidupi semua teknologi-teknologi ini, kita juga memerlukan energi yang terbarukan. Sumber energi yang kita gunakan saat ini, terutama di Indonesia, masih memanfaatkan teknologi batu bara yang nantinya akan habis, dan itu merupakan hal yang buruk. Dan apalagi polusi-polusi udara yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Oleh karena itu, saat ini sudah mulai digunakan sumber energi alternatif seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga geotermal, ombak laut, sungai, dan lain sebagainya. Fungsi teknologi ini dapat berfungsi seiring dengan perkembangan electronic vehicle untuk menghasilkan industri transportasi yang lebih ramah lingkungan
dan juga tidak menghasilkan polusi yang besar seperti saat ini, mencegah global warming. Di awal tadi saya sempat membicarakan tentang Westworld, di mana robot-robot bergerak menggunakan artificial intelligence untuk menghasilkan feeling sebagaimana manusia memadati sebuah kota di masa lalu. Namun teknologi robotika ini dapat digunakan untuk hal yang lebih besar selain untuk hiburan. Contohnya dalam proses manufacturing. Saat ini sudah banyak pabrik yang menggunakan robot dan juga otomatisasi untuk mempercepat proses produksi mobil mereka. Salah satunya adalah produksi mobil di Astra, di mana robot dapat dengan mudah mengangkat rangka mobil lalu mencelupkannya ke dalam cat atau mungkin menggerakkannya dalam production line untuk memproduksi mobil. Selain itu, robot dapat digunakan untuk membantu aktivitas manusia sehari-hari. Pada tahun 2010 atau 2000-an, Honda mengembangkan robot yang bernama Asimo. Meskipun ini masih jauh dari kata sempurna, robot ini dapat memberikan gambaran tentang bagaimana robotika dapat membantu kehidupan manusia di masa yang akan datang. Untuk referensi atau mungkin gambaran yang lebih bagus lagi, saya sarankan Anda melihat sebuah game yang bernama Detroit Become Human, yang menceritakan tentang bagaimana android yang bergerak menggunakan artificial intelligence dan juga robotika berfungsi untuk membantu manusia dalam hal berbelanja atau mungkin menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Dan juga dapat menceritakan bagaimana kita harus selalu waspada terhadap teknologi-teknologi yang akan datang ini, karena teknologi ini mungkin akan backfire kepada manusia dan dapat mengancam peradaban manusia saat ini. Dan terakhir, untuk teknologi yang ke-10 adalah sebuah teknologi yang mungkin tidak Anda sadari saat ini. Coba sekarang Anda membuka handphone Anda dan membuka google.com atau Google Drive atau Outlook. Ini adalah salah satu perkembangan teknologi yang sekarang sudah banyak diadopsi dan mungkin akan diadopsi lebih besar lagi seiring berkembangnya kemelekan masyarakat tentang teknologi dan adopsi mereka terhadap teknologi, yaitu adalah cloud computing. Cloud computing adalah teknologi di mana kemampuan komputasi dikumpulkan dalam sebuah server farm yang sangat besar, mungkin di sebuah padang rumput atau di lokasi yang sepi, dan orang dapat mengakses kemampuan komputasi tersebut untuk menjalankan proses-proses bisnis, mungkin untuk melatih model AI atau mungkin memproses pembayaran atau menyimpan data. Kemampuan cloud computing selalu berkembang dari tahun ke tahun, dan dengan dipopulerkannya quantum computing dan dikomersialkannya nanti, kemungkinan pengadopsi cloud computing juga akan semakin besar. Dan itu adalah akhir dari presentasi kita. Itu adalah 10 teknologi yang akan merevolusi kehidupan manusia. Kita sudah membahas berbagai keuntungan dan juga kerugiannya. Dan sekarang kembali lagi kepada diri kita masing-masing untuk mempersiapkan diri untuk mengantisipasi, menyambut teknologi-teknologi ini, tapi juga selalu waspada tentang kerugian yang dapat dihasilkannya. Salah satunya adalah ancaman terhadap lapangan pekerjaan manusia. Kemudian, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, teknologi yang digunakan akan backfire kepada kita. Misalnya, AI dapat berfungsi untuk menghasilkan kekacauan atau menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kita harus selalu bijak dan harus selalu mempersiapkan diri untuk skenario-skenario yang tidak kita inginkan saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.